Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu seluruh pengunjung Rumah Sakit Dr. Zainal Abidin yang kami hormati, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat iman, Islam serta kesehatan sehingga kita masih bisa beraktivitas seperti biasanya walau dalam situasi pandemi sekarang ini. Bapak Ibu, kami dari instalasi promosi kesehatan rumah sakit pada hari ini akan melaksanakan edukasi melalui tanya kesehatan. Saat ini telah terhubung dengan narasumber kita yaitu Mutia SKM. Beliau adalah seorang nutrisionis dari instalasi gizi Rumah Sakit Umum Dr. Zainal Abidin yang akan memaparkan tentang panduan gizi seimbang pada masa pandemi COVID. Jadi untuk lebih lanjut kita bertanya kepada narasumber kita apa yang harus dilakukan dan apa yang harus dikonsumsi selama pandemi. Baiklah, di hadapan kita telah hadir narasumber kita yaitu Saudara Mutia SKM. Assalamualaikum Bu Mutia. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, saat pandemi sekarang ini banyak makanan yang mungkin kita konsumsi agar kita bisa sehat, bisa semangat, habis itu bisa menunjang kesehatan kita untuk menangkal wabah seperti sekarang ini. Nah, kami ingin bertanya lebih lanjut tentang nutrisi atau panduan gizi seimbang pada masa pandemi COVID seperti sekarang ini ya, gimana sih? Nah, kami ingin bertanya, mungkin pertanyaan pertama yang akan saya tanyakan kepada Ibu yaitu mengapa nutrisi menjadi salah satu hal penting yang harus diperhatikan di masa pandemi COVID? Nah, silakan Bu. Baik Bu Dewi, terima kasih. Seperti kita ketahui bahwa masa pandemi ini telah merubah hampir semua tatanan kehidupan ya. Jadi kalau dari aspek nutrisi banyak hal juga yang harus kita perhatikan sehingga kita bisa melengkapi ikhtiar biar terhindar dari wabah COVID ini. Namun demikian tidak mengabaikan juga aturan-aturan yang lain yang seperti sering kita dengar ya, yang sudah sering disosialisasi seperti mencuci tangan dengan air mengalir dan memakai sabun, kemudian menjaga jarak, tetap memakai masker dan lain-lain. Dari segi nutrisi ini sebenarnya berpengaruh penting terhadap kekebalan tubuh. Jadi kekebalan tubuh atau imun itu menjadi faktor penting untuk menangkal COVID. Walaupun kita ketahui bahwa belum ada obat untuk COVID ini, juga dari segi nutrisi belum ada nutrisi tertentu yang bisa mengobati COVID ini. Namun demikian, dengan kita menjaga nutrisi yang baik dengan prinsip gizi seimbang, kemungkinan kita dapat mencegah atau menghambat tertularnya atau terinfeksinya virus corona. Di mana dengan gizi yang seimbang dapat meningkatkan kekebalan tubuh atau imunitas tubuh. Imunitas tubuh merupakan kekuatan pertahanan untuk melawan bakteri, virus dan organisme yang lain yang dapat masuk ke dalam tubuh melalui jalan-jalan yang tertentu. Kemudian meningkatkan daya tahan tubuh itu menjadi salah satu kunci utama agar kita tidak tertular dari virus atau penyakit yang disebabkan oleh mikroorganisme. Di sini kita membahas bahwa imunitas yang baik itu bisa didapat dari sumber makanan yang baik. Jadi dengan mengkonsumsi nutrisi yang baik, kita dapat berusaha untuk menangkal masuknya atau terinfeksinya penyakit salah satunya seperti corona yang sedang merajalela ini. Baik, terima kasih Bu Tia. Selanjutnya kami ingin tahu juga nutrisi yang bagaimana sih yang dapat meningkatkan daya tahan tubuh kita di saat pandemi sekarang ini? Jadi nutrisi yang dapat meningkatkan kekebalan tubuh atau meningkatkan imunitas tubuh itu yaitu yang pertama, makan dengan komposisi yang lengkap atau mengikuti pedoman gizi seimbang.
kita ketahui bahwa tidak ada zat gizi yang lengkap dalam satu makanan. Jadi dengan demikian dianjurkan untuk makan bervariasi, makan bervariasi. Kita mengikuti isi piringku, bahwa di dalam piring yang kita makan itu ada setengah dari piring itu adalah sumber karbohidrat dan protein. Kemudian setengah piringnya lagi adalah berisi sayuran dan buah-buahan. Kalau karbohidrat tuh yang umumnya kita makan orang Indonesia ini ya seperti nasi, lontong, mie. Kemudian yang untuk sumber proteinnya ada ikan, itu sebagai lauk hewani. Juga ada yang dari sumber nabati seperti tahu, tempe. Yang setengahnya lagi tadi itu berasal dari sayur-sayuran dan buah-buahan, karena dengan bervariasinya apa yang kita konsumsi itu, insya Allah semua kebutuhan zat gizi itu jadi terpenuhi. Yang kedua, makan lebih banyak buah dan sayuran. Jadi pada buah dan sayuran itu kaya akan vitamin dan mineral. Vitamin dan mineral itu menjadi unsur untuk meningkatkan imunitas tubuh. Tadi di pertanyaan sebelumnya kita sudah membahas bahwa dengan meningkatnya imunitas tubuh dapat menangkal terinfeksinya penyakit. Jadi dengan menyediakan kebutuhan vitamin dan mineral dan serat yang kaya pada sayuran dan buah-buahan, kita dalam memilih mengkonsumsi buah dan sayuran ini, untuk sayuran mungkin itu sayuran dalam bentuk segar itu lebih baik dan lebih kaya nutrisi daripada kita mengkonsumsi sayuran yang telah diawetkan, telah dikalengkan. Jadi kita berusaha memilih sayuran yang segar. Kemudian yang ketiga, batasi asupan lemak, gula dan garam. Untuk gula sehari cukup 4 sendok makan. Jadi dalam semua makanan yang kita makan yang pengolahannya menggunakan gula, itu kita usahakan tidak lebih dari 4 sendok makan. Kenapa? Karena gula ini menghasilkan kalori tinggi. Prinsipnya gizi seimbang. Jadi semua zat gizi itu kita cukupi sesuai dengan kebutuhan, tidak berlebih dan tidak berkurang. Kemudian tadi gula 4 sendok makan, sekarang kalau garam 1 sendok teh. Tapi gimana cara mengukur garam 1 sendok teh, Bu? Dalam semua makanan yang kita makan, yakinkan bahwa jumlah garam yang ada, yang kita konsumsi itu tidak lebih dari 1 sendok teh. Kemudian lemak sejumlah 700 kilokalori atau 67 gram. Jadi tidak berlebihan untuk lemak, karena lemak ini juga menghasilkan kalori yang tinggi. Kemudian langkah yang keempat, penuhi kebutuhan cairan. Jadi cairan ini juga harus tetap diperhatikan. Kebutuhan cairan itu 6-8 gelas per harinya, sehingga kita terhindar dari dehidrasi. Kemudian lagi menjaga kebersihan makanan. Jadi mungkin mengambil langkah makan di rumah itu lebih higienis, lebih bersih daripada kita jajan atau makan di luar yang belum tentu terjamin higienis dan bersihnya. Demikian Bu Dewi. Ya, baik. Pemaparan Bu Tia tadi itu cukup tentang syarat-syarat gimana nutrisi yang baik dikonsumsi di saat pandemi ya. Jadi sekarang ini sering kita mendengar nih, orang giat mengkonsumsi vitamin nih, vitamin ini, vitamin itu gitu kan, untuk menunjang kesehatannya. Jadi untuk ikhtiar mencegah infeksi COVID ini, orang banyak mengkonsumsi selain makanan dan gizi seimbang juga mengkonsumsi multivitamin. Nah, bagaimana menurut pandangan Bu Mutia sebagai seorang ahli gizi? Apa itu dibolehkan atau ada dosis atau ukuran yang dianjurkan? Baik, untuk masalah mengkonsumsi multivitamin, biasanya kita misalnya mengkonsumsi vitamin C.
hanya mengandalkan vitamin C, kemudian mengkonsumsi vitamin E. Di situ hanya multivitaminnya mengandung vitamin E. Kalau saya lebih menyarankan kita mengkonsumsi sumber makanan yang mengandung vitamin-vitamin atau mineral yang kita kehendaki. Kenapa? Dengan kita mengkonsumsi satu jenis makanan, di situ tidak hanya mengandung satu macam vitamin atau mineral yang kita kehendaki. Misalnya kita ingin mengkonsumsi vitamin C. Dengan kita mengkonsumsi sumber vitamin C seperti sayur, buah, katakanlah seperti buah yang tinggi vitamin C, misal jeruk. Dengan mengkonsumsi jeruk, di samping kita mendapatkan manfaat vitamin C-nya, pada jeruk tersebut juga mengandung vitamin-vitamin dan zat mineral yang lain. Jadi alangkah baiknya dengan mengkonsumsi sumber makanan atau dalam bentuk makanan daripada mengkonsumsi multivitamin yang hanya memperoleh vitamin tunggalnya saja. Ayo Dewi. Baiklah, kita masuk ke pertanyaan terakhir nih Bu Tia ya. Ini tentang bagaimana sih Anda menyikapi hobi sebagian remaja atau ibu-ibu muda yang melakukan diet untuk menurunkan berat badan di saat pandemi. Sementara saat ini kita tahu kita membutuhkan berbagai nutrisi, multivitamin, dan kebutuhan-kebutuhan lain yang dibutuhkan oleh tubuh. Tapi ada sebagian ibu-ibu yang ingin penampilannya lebih oke, ingin diet. Gimana nih Ibu? Jadi keinginan untuk tetap berdiet di masa seperti ini, saya rasa kurang bijak. Kalau dietnya diet ekstrim. Diet ekstrim yang dimaksud mungkin sama sekali menghindari makanan tertentu, sama sekali menghindari sumber zat gizi tertentu, misalnya yang sama sekali tidak mau mengkonsumsi karbohidrat. Itu sebenarnya menurut saya tidak sesuai. Boleh berdiet, tidak masalah, tetapi kita tetap memperhatikan kebutuhan zat gizi kita. Jadi sebaiknya tetap mengkonsumsi makanan sesuai kebutuhan kita dan dengan prinsip gizi seimbang. Jadi makanan tetap dikonsumsi sesuai kebutuhan, tidak berlebih ya, karena prinsipnya gizi seimbang. Karena kenapa? Dengan kita menghindari sumber-sumber tertentu, sumber-sumber zat gizi tertentu, itu malah akan menimbulkan defisiensi zat gizi tertentu. Contohnya untuk defisiensi vitamin dan mineral. Misalnya dengan menghindari makanan tertentu yang di situ juga mengandung sumber vitamin dan mineral. Jadi dengan menghindari sumber vitamin dan mineral itu keliru, karena pada saat ini justru vitamin dan mineral itu dibutuhkan untuk meningkatkan imunitas tubuh. Jadi saran saya tetap konsumsi gizi sesuai dengan prinsip gizi seimbang, namun dibarengi dengan olahraga rutin. Jadi dengan olahraga kita mengeluarkan banyak energi sehingga ibu-ibu, gadis-gadis remaja yang tetap terlihat singset, tetap bisa tampil cantik, tampil menarik, walaupun dengan makan yang mungkin tidak harus ekstrim berdietnya. Ya. Demikian Bu Dewi. Ya. Baik. Terima kasih banyak nih Bu Tia, pemaparannya itu sangat bermanfaat. Apalagi ini di masa-masa pandemi sekarang ini banyak orang yang salah kaprah, ada yang tetap mempertahankan untuk tetap diet. Alhamdulillah dengan penjelasan dari Bu Tia kita banyak mendapat ilmunya, dan kita berdoa bersama-sama agar kita bisa terhindar dari wabah COVID. Amin. Dan kita bisa menjalankan aktivitas seperti biasanya. Amin. Nah, kami ucapkan terima kasih sekali kepada Bu Tia atas ilmunya. Lain waktu kita bisa berjumpa kembali dengan topik yang berbeda. Saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.